Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kediaman Anggara. Ketika terdengar sebuah mobil berhenti di halaman, Altar langsung lari keluar rumah. Anak itu berlari menyambut dedinya. "Dad!" Baru membuka pintu mobil, Altar langsung merangsak dedinya. "Wah, sudah besar anak Dedi." Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada Kanina, dua anaknya dan Mbak Roh. Sedangkan Ibu Lastri, beliau sedang ke rumah Bu Sadewo. Ada acara di kediaman Bu Sadewo. Bu Lastri ke sana untuk bantu-bantu dan silaturahim dengan besan. "Loh, bukannya minggu kemarin baru ke sini? Tumben," celetuk Mbak Roh. "Kangen," jawab Alung singkat. Melihat Altar yang gelayutan manja pada dedinya, Mbak Roh pun tidak bertanya lagi. Mari, masuk," tambah Mbak Roh. Elena pun masuk dan menemui tuan rumah. Ia menyapa Kanina dengan seramah mungkin, meski ada sedikit cemburu, tapi ia sembunyikan rapat-rapat. "Gantengnya Azil, mirip papanya," puji Elena sembari mengusap pipi baby Azil. Kanina hanya tersenyum dan ikut mengusap bibir mungil Azil. "Lah, kamu kapan? Gak nyusul? Apa KB?" Sela Mbak Roh tanpa ragu-ragu. "Belum dikasih, Mbak," jawab Elena dengan tidak enak hati. Padahal usaha jalan terus, tapi sepertinya belum dikasih. "Padahal dulu suamimu sama Kanina sekali aja langsung jadi." Jelep. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi dingin dan mencekam karena celotehan Mbak Roh. Seperti tidak merasa salah dalam berucap, dengan santai Mbak Roh menggendong baby Azil yang semula dalam pangkuan Kanina. Sementara itu, Elena merasa sangat canggung, dan Alung, pria itu tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Alung ingat betul bagaimana Mbak Roh memukuli dirinya dengan sapu. Tap, tap, tap. Ara berlari menuju rumah. Di belakang, bocah kecil dengan rambut kepang ekor kuda itu langsung mendarat di pangkuan sang mama. "Om Alung bawa apa?" celoteh Ara saat melihat ada Om Alung yang bertamu. Kebiasaan pria itu selalu membawa buah tangan untuk anak-anak Kanina dan Gara bila ia mengunjungi Altar. "Wah, Om lupa. Memangnya Ara mau apa?" Alung berjongkok, menatap Ara dengan tatapan gemas. Putri pertama Gara tersebut memang sangat lucu. Matanya yang bulat, bibirnya mungil, dan kalau bercoloteh pasti meliuk-liuk seperti ombak di bibir pantai. "Kok lupa, Om? Biasanya nggak lupa," protes anak kecil itu. "Ara," panggil Gara yang ikut masuk sambil menenteng paper bag dan sekantung besar. Entah, sepertinya isinya popok bayi dan peralatan bayi lainnya. "Iya, Pak." Gadis kecil itu mendekat ke arah papanya sambil melirik ke arah Alung. "Sini." Gara lantas menyerahkan belanjaan pada Kanina, sedangkan ia langsung menggendong Ara. Dan antara Alung serta Gara nampak terjadi perang tatapan dingin. Mungkin ini karena telepon Alung ke ponsel Kanina beberapa waktu lalu. "Al, ganti baju dulu sayang," titah Mbak Roh. Seolah tidak mendengar seruan Mbak Roh, Altar malah merapatkan pelukan pada Alung. "Altar mau ikut Dedi." Mata Kanina langsung melotot tajam. "Ganti baju, Al," serunya dengan tegas. Melihat mamanya marah lagi, Altar pun masuk ke dalam kamar dengan wajah masam. Dan setelah Altar masuk, Alung mulai bicara. Di dalam sana masih ada Gara dan juga Elena. "Jangan keras-keras pada Altar. Jika kamu mulai kerepotan, Altar bisa ikut aku ke Jakarta." Brak! Semua orang kaget. Mereka semua lalu menatap ke arah Gara. Pria itu menendang kursi kosong di sebelahnya. Alung sadar Gara pasti marah mendengar idenya. "Kalian sudah sibuk dengan dua anak. Aku lihat juga Altar mulai mengeluh." "Tahu apa kamu masalah rumah kami?" sentak Gara yang mulai tersulut emosi. "Mas," Kanina memegangi bahu suaminya. Ia tidak mau Ara ketakutan melihat papanya marah. "Mbak Roh, ajak Ara masuk ya." Sambil menggendong Azil, Mbak Roh lantas menggandeng tangan kecil Ara.
Kini yang ada di ruang tamu hanya Gara, Kanina, Alung, dan Elena. Katakan, apa tujuan kamu kesini sebenarnya? Kali ini Gara bicara dengan nada serius. Altar, anak itu, tolong izinkan tinggal bersama kami. Jangan gila kamu. Gara menahan marah, sedangkan Kanina, ia menghela nafas dalam-dalam. Apa kami kurang baik padamu selama ini? Tanya Kanina dengan lembut, tapi terdengar penuh penekanan. Jangan rusak hubungan yang sudah terjalin dengan baik karena keegoisanmu. Tambah Kanina. Egois, aku hanya ingin bersama anakku. Alung masih kekeh bahwa ia berhak atas diri Altar. Dia mungkin darah dagingmu, tapi aku yang merawatnya. Jangan harap kamu berhak atas Altar. Serang Gara yang tidak terima kalau Alung membawa Altar. Enak saja, ia sudah menjaga Altar semasa dalam kandungan. Sekarang sudah besar, dedinya datang meminta hak asuhnya. Malam itu aku sudah mencarinya. Mana ku tahu kalau ia akhirnya hamil. Alung menatap Kanina, wajah wanita itu langsung mengeras. Bisa-bisanya Alung membahas masa kelamnya itu di depan orang lain. Bagi Kanina, Elena adalah orang asing. Ucapan Alung itu pun kembali memancing kemarahan, membuat Gara mengepal tangannya. Sedangkan Elena, sejak tadi ia merasa tidak nyaman. Ia sangat tidak suka terjebak di dalam suasana di sana. Dedi, Altar sudah bawa baju. Altar mau ikut. Tiba-tiba Altar muncul sambil menarik koper kecil. Anak itu rupanya benar-benar mau ikut dedinya. Al, masuk, titah Kanina. Enggak, Altar mau ikut Dedi. Altar mulai berontak. Altar, masuk, seru Gara dengan suara berat. Enggak mau, Altar mau ikut Dedi. Anak itu berjalan dan berhenti di belakang tubuh dedinya. Jangan buat mama marah. Kanina mulai memperlihatkan sungutnya. Ia menarik lengan putra pertamanya itu. Enggak, Altar menepis tangan mamanya. Sebulan, biar dia ikut saya sebulan. Altar, jangan membantah, cepat masuk kamar. Gara sudah tidak tahan. Enggak mau. Kalian jangan egois, protes Alung. Tolong tinggalkan rumah kami sekarang. Kanina tidak mau Alung membawa Altar. Ia pun akhirnya memutuskan mengusir tamu tidak diundang tersebut. Bagi Kanina, Alung bebas mengunjungi buah hatinya itu, tapi tidak boleh serakah dan meminta Altar tinggal dengannya. Perselisihan dan kekesalan antara anak dan orang tua itu hal lumrah. Jadi Kanina tidak mau Alung masuk dalam celah permasalahan keduanya. Mengambil keuntungan dengan mengambil hak asuh Altar. Mama jangan usir Dedi, Mama jahat. Kanina langsung menarik tangan putranya. Tidak mau anak itu nekat pergi bersama Alung. Sedangkan di luar, Gara masih bersitegang dengan Alung. Esok harinya, Kanina bangun dengan kepala yang terasa pusing. Ini karena semalam ia diskusi dengan Gara masalah Alung dan Altar, hingga ia kesiangan. Nina, gawat Nin. Mbak Roh muncul tiba-tiba seperti hantu. Ya Allah, ada apa Mbak? Tanya Kanina sambil memijit-mijit kepalanya. Altar Nin. Kenapa lagi anak itu? Altar hilang. Kanina langsung bergegas turun dari ranjang dan menuju kamar Altar. Al, sayang, Al, panggil Kanina sembari terus mencari sampai halaman depan. Melihat istrinya lari ke sana kemari, Gara yang belum berangkat kerja pun langsung bertanya pada penghuni rumah. Ada apa Mbak Roh, Nin? Belum sempat Mbak Roh menjawab, Gara langsung melangkah menghampiri Kanina. Ada apa? Altar mas, dia kabur. Gara langsung berbalik dan masuk ke kamar Altar. Dilihatnya tas lemari baju Altar yang masih terbuka. Dan celengan ayam juga sudah pecah. Serpihan celengan pun masih berserakan di pojokan kamar. Ya Tuhan, Gara mengusap wajahnya dengan kasar. Pria yang dulu terkenal lembut dan hangat itu kini diliputi kecemasan yang begitu kentara. Gara takut terjadi sesuatu pada anak umur 9 tahun tersebut. Mau kabur kemana anak sambung yang sudah ia anggap seperti anak sendiri itu. Set! Gara masuk ke kamarnya. Ia ambil kunci mobil dan bergegas mengeluarkan mobil dari garasi.
"Mas, aku ikut," cegah Kanina saat mobil akan keluar dari halaman. "Mbak Roh titip anak-anak." Mbak Roh mengangguk dan menatap mobil warna silver itu kian pergi menjauh dan hilang di pertigaan jalan.